Shalom, ketemu lagi di ibadah online WCF pada hari ini. Nah, untuk itu sebelum kita mulai ibadah online WCF pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau telah mendampingi setiap kehidupan kami Tuhan. Kau selalu mendorong kami Tuhan untuk menjadi selalu kuat Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami ini Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan setiap awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Meskipun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memampukan setiap kami Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap hati kami Tuhan, membukakan setiap telinga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau bersuka cita, kita mau mengujikan satu buah pujian. Bersyukurlah. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau sama-sama buat menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama mengerti apa yang menjadi setiap rancangan Tuhan buat kehidupan kita. Kita mau sama-sama tahu waktu Tuhan itu memang terbaik buat kita. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
setiap dekat-Mu Tuhan, percaya kuasa untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan yang berkelimpahan buat kehidupan kami Tuhan. Waktu-Mu memang terbaik Tuhan buat kami Tuhan. Bahkan kami sendiri kadang tidak mengerti apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Kau selalu menopang setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap cobaan yang ada di dalam kehidupan kami tidak akan pernah lepas dari tangan-Mu Tuhan. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami tidak tahu Tuhan waktu yang tepat itu kapan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang tahu Tuhan. Setiap waktu kami Tuhan, setiap kapan kami harus berkembang Tuhan, itu hanya rencana-Mu saja Tuhan. Kami percaya setiap waktu-Mu Tuhan. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu-Mu Tuhan, untuk setiap apa yang Kau berikan buat kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Burus Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan, Tuhan yang memampukan setiap kami Tuhan, setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada, baik di rumah atau di mana saja anak-anak berada. Mari kita beribadah, karena orang-orang yang kesukaannya beribadah adalah orang-orang yang cinta Tuhan dan pasti diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosmaida Gultom, mengajar di SMA 6 sebagai guru agama Kristen. Terima kasih, ini perkenalannya, dan kita langsung mendengarkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Matius pasal 9 ayat 28 sampai 29. Saya akan membacakan untuk kita semua Matius 9 ayat 28 sampai 29. Begini firman Tuhan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Amin. Haleluya. Firman Tuhan datang kepada kita pada siang hari ini, yaitu iman. Jadilah seperti imanmu. Firman Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini, Matius 9 ayat 28 sampai 29. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Di dalam ayat ini ada orang buta yang datang kepada Yesus. Orang buta ini mengharapkan sesuatu dari Tuhan Yesus. Maka dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang kepada tempat yang tepat. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, jangan biarkan situasi kondisi hidupmu menentukan imanmu. Perhatikan yang pertama, jangan biarkan situasi kondisi hidupmu mempengaruhi imanmu.
Yang kedua, iman adalah bahan bakar yang menggerakkan mesin surga untuk memberkati orang-orang yang beriman itu. Yang ketiga, di mana ada iman, di situ ada mujizat Tuhan. Amin. Hari ini yang pertama adalah jangan biarkan situasi kondisi hidupmu mempengaruhi imanmu. Kita lihat situasi kondisi sekarang tidak menentu. Ada corona di mana-mana, ada penyakit sampar di mana-mana. Tetapi anak Tuhan tidak pernah terpengaruh imannya dengan situasi kondisi penyakit itu. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit dari maut dan mengalahkan maut. Dan segala penyakit sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan sudah dikalahkan, iblis pun sudah dikalahkan. Itu sebabnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak membiarkan hidupnya dikuasai oleh permasalahan, tidak dikuasai oleh sakit penyakit dan ketakutan yang ada. Tetapi iman kitalah yang berkuasa atas hidup kita. Karena Yesus sudah menang. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Haleluya. Yang kedua, iman adalah bahan bakar surga. Iman adalah bahan bakar yang menggerakkan mesin surga. Di surga ada banyak mesin-mesin yang menggerakkannya adalah iman orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau tidak ada iman, maka mesin itu akan tertutup dan tidak akan mengeluarkan berkat-berkat kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi di mana ada iman di muka bumi ini atau bagi orang yang percaya, yang beriman, maka otomatis akan menggerakkan mesin-mesin itu dan membukakan pintu-pintu berkat bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Maka anak-anak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kamu takut dengan situasi kondisi sekarang ini. Jangan kamu takut dengan hal-hal yang tidak itu mungkin terjadi bagi kamu. Tetapi lebih takutlah kepada Tuhan daripada hal-hal yang tidak terjadi bagi dirimu. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Karena kita punya Yesus yang dahsyat dan luar biasa itu. Jadi bahan bakar surga adalah imanmu yang menggerakkan mesin surga terbuka untuk memberkati anak-anak sekalian dimanapun anak-anak berada. Yang ketiga, di mana ada iman di situ ada mujizat. Kami baru-baru ini mengalami banyak mujizat Tuhan karena kami suka pujian penyembahan kepada Tuhan. Di mana kita banyak memuji menyembah Tuhan, itu juga mengangkat iman kita, membuat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihannya sehingga memberkati anak-anaknya. Kita buka Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana supaya iman itu timbul? Yaitu harus mendengarkan firman, memperkatakan firman, beriman kepada firman, bahwa firman itu adalah janji Allah bagi anak-anak Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita. Jangan lebih takut kepada penyakit. Jangan lebih takut kepada resesi-resesi yang kata ahli akan mengalami resesi. Tapi lebih takutlah kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala hal. Dunia di bawah kendalinya Tuhan. Maka lebih takut, lebih hormat kepada Tuhan daripada kepada situasi kondisi yang sekarang ini ada. Jangan terbalik. Maka mujizat Tuhan akan dinyatakan. Mujizat Tuhan akan kita alami pribadi lepas pribadi. Amin anak-anak. Biarlah ini menjadi bagian hidup kita. Seperti orang buta tadi, dia datang dan berharap kepada Tuhan Yesus. Bukan dia datang, ya syukur kalau saya sembuh, syukur kalau tidak juga gak apa-apa. Bukan seperti itu.
dia datang kepada Yesus dengan mengharapkan sesuatu kepada Yesus, maka terjadilah kepada orang buta seperti yang diimaninya. Maka Yesus berkata di ayat 28, kembali kita kepada Matius tadi, pasal 9 ayat 28 tadi. Ayat 29, dikatakan Yesus, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bukan jadilah kepadamu menurut ketakutanmu, bukan. Tapi jadilah kepadamu menurut imanmu. Anak-anak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, firman ini berlaku bagi hidupmu dan bagi hidupku yang mengimani dan yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kalau datang beribadah, jangan pernah berkata, ya ini hanya rutinitas orang Kristen. Kalau orang Kristen hari Minggu harus beribadah, harus berdoa dan lain sebagainya. Bukan rutinitas, saya katakan bukan rutinitas. Tetapi karena kamu rindu Tuhan, karena kamu haus kepada Tuhan, karena kamu berharap kepada Tuhan, maka jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Kata firman Tuhan, hari ini juga jadi kepada saya, kepada anak-anak semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Jangan pernah fokus kepada situasi kondisi yang susah. Jangan pernah fokus kepada sakit penyakit. Jangan pernah fokus kepada hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi fokuslah kepada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara bagi hidup kita. Maka jadilah firman ini bagi kita, bagi anak-anak sekalian dimanapun berada. Jadilah firman ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.